Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah dirinya yang stres kepadamu. Aries, kira-kira siapa yang stres kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu, ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aries, 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 Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries untukmu. Aries, kenapa mereka stres kepadamu? Aries, kita lihat. Wow, di sini ada yang menanti dirimu. Kapan kamu balik? Kapan kamu datang menjemputku? Kapan kamu pulang, Ariesku? Ini ada LDR ya. Jadi kalau kamu di kondisi ini, mungkin ada juga kalau seandainya tidak LDR, mungkin kamu punya mantan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, atau bahkan mungkin kamu yang merindukan akan dirinya. Energinya bisa vice versa, terbolak terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi di sini ada yang menantimu, menunggumu. Kapan ya? Stres. Kamu di sana betul-betul setia sama aku atau tidak? Kok sekarang kamu berubah? Kok balasnya lama chat, telepon gak diangkat? Kamu sibuk apa sibuk? Ya, sibuk dengan kerjaan atau sibuk dengan yang lain? Ya, ini. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dia. Kasihan dia lagi menunggumu, lagi stres. Dan kalaupun seandainya ini mantanmu, dia sebenarnya ingin kembali kepadamu ya, cuman dia merasa bahwa apakah saya pantas, apakah saya memang diinginkan, apakah memang saya, apakah memang dia mau untuk saya gitu ya. Jadi ya harap-harap cemas juga dia datang kepadamu, karena dia melihat bahwa Aries itu keras ya. Kalau sudah enggak ya enggak gitu. Apalagi kalau dia menyakitimu gitu ya. Dia merasa bahwa apakah memang Aries masih mencintaiku, masih menginginkanku. Dia rindu akan kamu, Aries. Atau mungkin kamu yang rindu sama dia, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Di sini penantian, jadi stres ya, beban pikiran, masih berpikir tentang dirimu di masa lalu ya, memori-memori indah bersamamu. Tetapi sekarang hanya tinggal sebuah kenangan, yang mana kenangan ini yang bisa dia ya kenang aja gitu. Dia inginkan kamu, tapi seolah-olah ya sudah takdir berkata lain ya. Wow, kalau seandainya di sini ya, ada beberapa juga yang penantian di sini. Kapan ya? Kalau seandainya mungkin kamu pacaran ya, kok belum nikah? Kapan kamu nikahi saya? Ya, ataupun mungkin di sini ada Aries yang jomblo ya. Ada Aries yang jomblo. Kapan ya jodoh saya datang? Kapan ya saya bisa menjadi raja dan ratu di hatinya ya. Ini ada beberapa yang menanti ya untuk jodoh, jomblo ya. Sedangkan yang punya pacar bingung ya, ribut terus karena kapan nikah ya. Yang sudah nikah bingung juga, kenapa Aries terlalu dingin. Kenapa semua begitu, Aries ya. Kenapa kamu begitu dingin dan bungkam, seribu bahasa, seolah-olah cuek, seolah-olah saya ini hanya patung. Yang sudah nikah ya. Nah ini, kembali ke komunikasi. Semua itu harus dikomunikasikan baik. Terkadang Aries itu tidak mau komunikasi karena takut ribut. Padahal sebenarnya kalau tidak komunikasi itu adalah ujung tanduk dari
awal mula pertengkaran. Nah ini jadi terkadang kita bilang mendingan kita diam dibandingkan ribut, padahal sebenarnya tidak. Dalam hubungan itu harus komunikasi, biar ribut, yang penting dia tahu bahwa apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau, itu intinya. Jangan malah dia mereka-reka atau kamu mereka-reka ya. Nah ini hati-hati, dalam hubungan harus ada bisa saling memahami ya, harus terbuka, jangan merasa tidak enakan. Kalau tidak enakan ya berteman aja, kita kan mau mencari kedamaian, ngapain hubungan baru ribut-ribut, bikin beban pikiran. Nah ini stres ini kan beban pikiran. Oke, Four of Pentacles. Di sini ada beberapa yang stres karena ada beberapa dalam tanda kutip ya, ingin datang kepada kamu untuk pinjam uang ya. Ataupun mungkin kondisinya pinjam sesuatu ya, atau butuh kamu lah gitu, butuh bantuanmu, entah tenaga, entah uangmu, entah pikiranmu ya, tetapi dia takut mengganggu, ataupun mungkin dalam tanda kutip jangan sampai nggak ada atau membebani Aries, ataupun mungkin saya kan kemarin masih pinjam belum dibalikin, terus mau pinjam lagi, apa Aries akan kasih? Nah ini ya, jadi dia merasa bahwa apa benar bisa saya dikasih pinjam lagi. Jadi ada beberapa yang bicara tentang membantu. Kamu orangnya bisa membantu dia tidak? Ya, dia stres saja karena dia perlu bantuan, tetapi dia macam gengsi untuk bilang, ya, apalagi bicara pinjam duit. Kamu bisa bantu saya tidak? Tenaga, ya, sungkan gitu, ya. Nah, ini ada yang stres. Stres itu artinya kan tidak mampu mengungkapkan, padahal dia lagi butuh. Nah ini mungkin kamu harus lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kamu ya, macam contoh istrimu ya, mungkin dia butuh kamu tapi karena ya gengsi, mungkin karena marahan, ya sudah dia kerjakan sendiri, kamu yang harus peka gitu. Ataupun mungkin orang tuamu, kamu yang harus peka, jangan diminta baru kasih gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada The Moon ya. Wah, di sini ada yang stres karena dia merasa bahwa ada beberapa orang-orang di sini sebenarnya sensitif ya. Karena diam kamu, akhirnya dia merasa atau dingin ya, kamu kayak seolah-olah menarik diri. Ini mungkin dari pasangan atau mungkin dari orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirimu ya, entah apapun, siapapun ya. Seolah-olah kamu sudah oke, di mulut tuh udah baik, di mulut itu udah memaafkan, padahal sebenarnya tidak ya, menurut dia. Ya, karena kamu diam, perilaku kamu tidak seperti dulu yang terbuka, yang ceria terhadapnya, seolah-olah tidak welcome sekarang. Karena mungkin ada masalah ya, jadi sudah kayak macam nggak welcome gitu. Padahal sebenarnya kamu welcome, tapi menurut dia tidak ya. Dia merasa kamu tuh sudah berbeda, sudah tidak seperti dulu lagi, seolah-olah tidak menginginkannya. Kalau pasangan mungkin dia merasa bahwa kamu mendua, atau sudah mempunyai yang lain, ataukah memang tidak menginginkanku lagi seperti yang dulu ya. Mereka merasa bahwa sikapmu berubah, sikapmu sudah beda, tidak seperti dulu. Nah ini ya, jadi ya beban pikiran aja. Wah, kenapa anakku berubah nih sejak dia main dengan si itu ya, mungkin ya. Nah ini contoh kalau orang tua. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu, ya kenapa ya dia lebih suka di kantor, apa di kantor itu ada selingkuhannya. Ini contoh ya, padahal kamu kerja ya. Aneh-aneh ya, tapi ya itulah sifat manusia. Makanya tadi saya bilang harus dikomunikasikan. Kalau kamu nggak komunikasikan, orang yang komunikasi aja kadang-kadang masih ribut ya, apalagi yang nggak komunikasi. Nah ini ya, ada mereka merasa kamu tuh sudah berubah ya, sudah diam, dingin, dan lebih tertutup, penuh dengan misteri, rahasia. Wow, misteri dan rahasia ini gimana nih? Jadi mereka yang dak-dikduk ya, apakah memang kamu betul-betul menginginkanku atau tidak ya, merasa ya kalau dibilang pasangan ya, dia merasa bahwa saya ini pasangan atau topeng atau casing doang gitu, atau patung doang, status doang punya pasangan, tapi serasa duda atau janda ini ya kalau seandainya udah nikah. Atau kalau pacaran, saya punya pasangan Aries tapi kok rasanya kayak jomblo ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, kamu pekalah terhadap pasanganmu. Ini paling utamanya adalah komunikasi ya. Di sini ada Page of Cups ya. Nih orang ini ada beberapa yang stres karena dia merasa kamu tuh tidak pelin-pelan. Kok tidak pelin-pelan? Kamu tidak tegas, kamu orangnya pelin-pelan ya. Jadi apa yang contoh ya, kamu bilang ini besok bilang itu lagi. Nggak konsisten dan kurang bertanggung jawab menurut mereka ya. Jadi kamu macam contoh janjinya jam 5, datangnya jam 6 ya, atau iya Pak Ibu ya nanti besok saya kerjakan ya, ternyata
kerja nggak beres, pokoknya nggak profesional menurut mereka ya. Kalau bicara di kantor ya, ada masalah yang mungkin harus dimarahi dulu baru kamu kerjakan gitu ya. Kamu kayak macam pandang enteng pekerjaan gitu, nggak profesional. Terus eh, mungkin ada masalah dengan pasangan, akhirnya bawaan ke kantor ya, masalahnya emosinya terbawa ke kantor sehingga kamu nggak mood di kantor gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa nih Aries ini kayaknya kurang produktif, kayaknya bisa-bisa nih kita nggak, apa ya, ya namanya kan kalau perusahaan, kalau bicara tentang kerjaan ya, mereka mau yang produktif gitu, jangan orang yang lemot gitu ya, atau orang yang punya bawa masalah dari rumah ke kantor gitu. Ini ya, ada beberapa yang merasa bahwa kamu orangnya pelin-pelan, kamu ataupun pasangan juga ya, kamu serasa orangnya ya menurut mereka kamu kamu punya daya juang itu rendah ya, mungkin karena mungkin kamu merasa enteng aja ya, ataupun mungkin merasa santai, mereka merasa bahwa kamu tuh kurang tanggung jawab, padahal sebenarnya mungkin kamu punya tanggung jawab ya, tetapi ya ekspektasi mereka tuh lebih besar gitu ya. Mungkin kamu harus bisa lebih up untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa menyelesaikan semua masalahmu gitu ya, karena ada beberapa yang merasa cemas ya, aduh kok laporan kok begini, saya bingung sekali ya. Terus ada kenapa, siapa yang jaga di situ, oh Aries mana sakit bu, waduh kenapa nggak bilang gitu ya, kenapa ditinggalkan gitu. Ataupun mungkin pasangan yang tadi saya bilang ya, janjinya jam 5 dia yang nunggu ya, kamu datangnya jam 6, telat 1 jam tanpa ada konfirmasi. Nah ini ya, jadi bicara lagi, komunikasi lagi ya. Semua nih kalian kayaknya ini mereka cemas karena kamu kurang bungkam ya, terlalu banyak main game online soalnya ya. Nah ini salah satu juga, kadang-kadang pasanganmu membalas chat ya, kamu karena asik main udah akhirnya nanti dibalas, ujung-ujungnya lupa, dia marah ya, serasa terabaikan. Nah ini contoh ya, kamu harus bisa lebih peka terhadap pasanganmu dan orang-orang sekeliling, pimpinan ataupun apapun ya, seperti gitu. Dan di sini ada the lovers ya. Ini ada yang sebenarnya mau yang jatuh cinta sama kamu ya, tapi cintanya tak terbalas, ataupun mungkin kamu cuek, ataupun mungkin dia merasa bahwa oh kayaknya saya nggak disukai mungkin, atau mungkin saya nggak diinginkan sehingga kamu cuek-cuek sama saya. Dia stres saja, mungkin dia menembak kamu tapi belum kamu berikan kepastian, ataupun mungkin kondisinya kalau bicara cinta di sini ada kepalsuan cinta yang tadi saya bilang ya, kamu ribut dengan dia, akhirnya dia merasa bahwa kamu kayaknya sudah nggak cinta dia, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai yang lain. Ini pemikiran dia ya. Jadi stres karena sikap diam kamu ataupun sikap cuek ya. Kalau di pasangan ya itu, entah kamu sudah mempunyai yang lain ataukah kamu masih marah dia. Tetapi kalau untuk orang baru ya yang mau bersamamu atau mantan, serasa apakah saya masih diterima, apakah memang Aries suka saya atau tidak. Nah itu dia cemas ya, stres aja. Ya udah deh, kalau memang saya nggak disukai ya udah biarin aja. Tapi kan beban pikiran, seolah-olah kayak aduh saya sayang Aries, saya cinta Aries, tapi cintaku bertepuk sebelah tangan, gimana dong ya. Jadi dia kayak macam sakit hati ataupun ya kecewa lah seperti gitu terhadap dirinya, lebih banyak diam karena cintanya tertolak oleh dirimu Aries. Wow, Aries, jangan banyak diam. Ini Aries ini kayaknya semua harus dikomunikasikan ya. Kartunya semua ini kamu terlalu banyak diam ya. Seven of Wands. Wah, di sini orang-orang yang stres ini karena kamu tuh serasa ini ya, ada beberapa yang tidak suka sama kamu ya, karena ya itu hidupmu tuh menurut mereka itu hidupmu terlalu santai ya. Ini sama seperti yang tadi ya, Page of Cups ya, santai aja ya. Contohnya yang tadi ya, pimpinan kasih amanah ya, kamu kerjakan ya suka-suka gitu, nggak selesai. Macam contoh ya, ini pekerjaan besok pagi harus saya selesaikan ya, apa harus saya dapat ya, pokoknya harus selesai gitu. Kamu bilang iya, ujung-ujungnya belum selesai, tapi waktu sudah menentukan jam pulang gitu. Ya sudah kamu pulang, besok mana laporan belum selesai Pak. Loh kemarin kan saya sudah bilang harus selesai. Iya saya mau selesaikan Pak, tapi kan udah jam pulang, jadi ya mau tidak mau saya harus lanjut sekarang. Padahal sebenarnya bos maunya ya sudah kamu lembur aja gitu, inisiatif ini enggak. Nah itu ada beberapa yang merasa bahwa hidupmu tuh santai ya. Kalau udah jam pulang Pak, kalau saya mau lembur ya harus ada gaji lembur dong ya. Mungkin masuk akal juga ya, ya itu harus dikomunikasikan juga. Pak saya mau selesaikan tapi waktunya nggak cukup, gimana saya dapat uang lembur tidak, masalah kan saya lembur, makan malam gimana,
minum gimana? Ya itu, mungkin harusnya dibicarakan di awal. Kamu kan diam-diam aja. Jadi ya akhirnya trouble lagi. Nah ini, ada orang merasa kamu tuh hidupnya santai baik. Jadi dia pusing, mungkin orang tuamu juga. Ya, kamu kok santai ya? Belum punya pacar, belum nikah-nikah, udah umur, ini contoh. Ataupun pasanganmu ya, kamu nih santai amat ya, belum ada kerjaan, ini kebutuhan ini banyak ya, besok mau bayar uang ini uang itu, kamu santai, carilah ya. Atau ya kalau nggak cukup uang, kamu kerja sambilan lagi gitu ya. Kamu santai aja, mau ada uang kek tidak kek, santai baik ya. Ada juga yang merasa bahwa kita mau ujian kok kamu santai-santai, masih main game online ya. Besok ujian kok kamu santai-santai, nggak tidur malah begadang. Nah ini mungkin pasanganmu ya, dia lihat ya tengah malam dia bangun, mungkin mau buang air kecil ya, contoh ya, ke toilet begitu, ih kamu masih online. Kira-kira online dengan siapa nih ya, tengah malam, bukan dengan diriku. Ini contoh ya. Jadi ada merasa bahwa kamu tuh orangnya santai, jadi ya stres, termasuk orang tua dan pasangan ya. Katanya mau nikah tapi kok santai aja, nggak berusaha untuk cari duit. Ya kapan kita nikahnya kalau kamu hidupnya santai begitu ya? Santai dalam tanda kutip hampir seperti malas ya. Nah begitu, macam jadi kamu punya potensi banyak tapi kayak daya juangnya rendah gitu. Nah ini ya, jadi kamu harus bisa lebih mengembangkan potensimu ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Ingat, banyak orang di sana melihat kamu lebih up ya dari dirinya, tetapi terkadang kamu merasa bahwa ya sudah begini-begini aja. Dia mau kamu lebih up terhadap dirimu sendiri. Kembangkan potensimu ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari kesetresan mereka terhadapmu Aries. Kalau memang benar ya, kalau seandainya kamu melakukan kesalahan dan memang itu pernah kamu lakukan, minta maaf, introspeksi dirimu. Tetapi kalau yang mereka pikirkan ternyata itu hanya pikiran mereka Kak Ica, ya sudah, nggak usah digubris ya, karena bukan tanggung jawabmu untuk membuat mereka bahagia, bukan tanggung jawabmu untuk mengklarifikasi tentang semua hal yang nggak baik yang mereka tuduhkan kepadamu ya. Jadi santai baik aja ya, fokus pada dirimu dan apa yang kamu inginkan, apa kamu cita-citakan ya. Seperti gitu Aries. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Kita ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf N, ada huruf W, ada huruf C, ada huruf T, ada huruf J, I, K, L, A, V, ada P, F, H, Q, ada juga S, ada juga R. Wow, keren ya, bagus-bagus nih ya. Ada D, ada O, Y, dan ada huruf N. Wah, N-nya double ya. Saya kira di sini nggak ada double, tapi ternyata double ya. Oke, dan ada huruf X. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan N, W, C, T, J, I, K, L, A, V, P, F, H, Q, S, R, D, O, Y, N, dan X ya. Semoga resonate untukmu ya. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak ya, dimana kamu terkoneksi di sini ada dengan Pisces, ada juga dengan Sagittarius, ada dengan Aquarius, ada Cancer, Taurus, Aries, Gemini, dan ada Leo. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Aries, Gemini, dan Leo.
Oke ya, jadi Pisces, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Aries, Gemini, dan Leo ya. Semoga resonate. Dan terakhir ya, saya ambil satu kartu untukmu. Dimana di sini pesan semesta kepadamu tentang mereka yang stres memikirkanmu. Gak usah ikut stres memikirkan mereka ya. Kamu fokus pada dirimu aja. Apa yang menurut kamu terbaik itu lakukan. Kalau memang itu tidak baik, jangan dilakukan ya. Fokus padamu, dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan dari mereka. Ya, kalau mereka stres sendiri ya biarin aja. Tetapi kalau memang kamu salah dan membuat mereka stres, minta maaf lah ya. Jangan pernah membuat karma jahat untuk dirimu di masa depan. Selalu berbuatlah yang terbaik supaya kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik untuk harimu di masa depan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.